Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama aku Tania Nurranisa dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi mengenai HIV yang akan dibantu oleh teman animasiku. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Halo, aku teman Tania yang akan menjelaskan tentang HIV. Yang pertama, apa itu HIV? HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti lelaki seks lelaki atau homoseksual, dan pekerja seks. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2019, tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Akan tetapi, dari tahun 2005 sampai 2019, angka kematian akibat AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan pengobatan di Indonesia berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS. Adapun cara penularan HIV, yaitu HIV dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dapat bertahan 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Pengobatan HIV dan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan HIV, yaitu dengan cara tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik. Dan yang kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya terutama bagi anak remaja. Sekian materi HIV yang dapat aku sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.